Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridia Kusumasari dari Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang long life learning, mind map and 7 ZAP. Long life learning atau belajar sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning pada dasarnya merupakan suatu konsep pembelajaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar learning atau learning needs dan kebutuhan pendidikan atau education needs. Hal ini sejalan dengan pendapat Maslow yang menyatakan tentang hierarki piramida kebutuhan hidup manusia, human need hierarchy, bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu basic need, safety needs, physiological needs, dan esteem needs. Actualization need. Dari pendapat tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa basic needs sebagai kebutuhan dasar manusia terbagi lagi ke dalam 3 kebutuhan yang meliputi kebutuhan hidup, life need, kebutuhan belajar, learning needs, dan kebutuhan pendidikan, education need. Dan pernyataan tersebut jelas bahwa manusia tidak akan lepas dari belajar dan pendidikan. Maka kebutuhan belajar menjadi sangat dirasakan sekali, sehingga kondisi ini menjadi salah satu perhatian seluruh dunia. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pembelajaran secara terus-menerus atau pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning yang mendasari profesi pendidikan masyarakat yang mengarah pada kegiatan pembelajaran masyarakat, atau mendefinisikan pendidikan luar sekolah sebagai suatu metode penerapan kebutuhan minat orang dewasa atau pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan motivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah sebagai empowering proses adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga dapat memperbaiki kedudukan dalam masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat itu perlu usaha ke arah memperdayakan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut serta dapat menumbuhkan kemandirian guna memperoleh peningkatan kesejahteraan hidup, mengingat bahwa perkembangan masyarakat saat ini sangat kompleks dan kebutuhan belajar masyarakat juga sangat makin meningkat. Konsep lifelong learning atau belajar sepanjang hayat adalah konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning dari bumbuan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan manusia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal atau non-formal maupun more formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsipnya: 1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia atau arah pembangunan jangka panjang. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. The first time and place in pursuit towards life, 4 pillars of education for the future were identified by the Lord report in learning to know, learning to do, learning to live together and with other, and learning to be. Dan artinya bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah konsep pendidikan yang bersifat fleksibel dengan waktu dan tempat beragam. Hasil identifikasi yang dilakukan
Delors pada tahun 1996 diketahui bahwa terdapat 4 pilar masa depan pendidikan: belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama atau dengan orang lain, dan belajar untuk menjadi diri sendiri. Ciri-ciri orang belajar sepanjang hayat: memiliki pola pikir yang tertata. Dalam melakukan kegiatan, termasuk belajar, kita harus memiliki pemikiran seperti seorang ahli. Pikiran tersebut akan memberi peluang besar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Membuat hubungan. Agar pengetahuan dapat berkembang, maka diperlukan penguasaan pembuatan hubungan antara informasi yang satu dengan yang lain. Fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik. Belajar adalah akibat adanya perubahan. Lifelong learning harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Selalu mempelajari sesuatu. Lifelong learning menyamakan otaknya dengan otot yang harus terus dilatih setiap hari secara rutin. Penuh rasa keingintahuan. Satu dari banyak pertanyaan menakjubkan yang sering dilontarkan oleh seorang lifelong learning adalah mengapa. Pertanyaan ini menggambarkan rasa keingintahuan yang besar. Cara belajar dengan banyak. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan proses belajar, namun yang terbaik adalah memadukan berbagai langkah, misalnya saja dengan memaksimalkan membaca, mendengar, dan berbicara, bahkan praktik, dan menjadi sumber ilmu. Ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan menjadi sumber ilmu selain pemahaman lebih mendalam. Ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin terasa. Problem Basic Learning atau PBL. Pengertiannya problem Basis Learning dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Pengertian pembelajaran berbasis masalah yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan menyelidikkan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik dorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk membaca masalah dunia nyata atau real world. Menurut Dutch 1995 dalam Aris Soimin 2014 130 mengemukakan bahwa pengertian dari model problem based learning adalah problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan membaca masalah serta memperoleh pengetahuan. Wycliffe dan Entop 1995 dalam Aris Soimin 2014 menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari dan tidak terstruktur dengan baik. Dua definisi di atas mengandung arti bahwa PBL atau PBM merupakan suasana pembelajaran yang diadakan oleh suatu permasalahan sehari-hari. Karakteristik program based learning is studying counter. Proses pembelajaran dalam PBL ingat lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu PBL didukung juga oleh teori
constructive me, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Authentic problem from the organizing focus for learning, masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang diautentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesional nanti. New information is also called self-directed learning. Dalam proses memecah masalah, mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Pengertian mind mapping merupakan alat berpikir organisasional yang memudahkan seseorang dalam menempatkan berbagai informasi dalam ingatannya untuk kemudian mengambil informasi tersebut kapanpun ia butuhkan. Jadi, mind mapping itu teknik penyusunan catatan demi membantu seseorang menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Caranya menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan untuk mempermudah memasukkan informasi dari dalam otak. Manfaat mind mapping sebagai cara kreatif dan solusi terbaik bagi seseorang yang ingin menyusun beragam informasi agar lebih mudah dipahami. Ia juga mempertajam dan daya analisa dan logika karena tidak lagi dituntut mencatat buku sampai habis kemudian menghafalnya. Mind mapping juga merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunaan garis lengkung, warna, dan gambar. Langkah-langkah membuat mind mapping. Memulai dari bagian tengah, kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan memanjang atau less pad. Tulis judul di tengah-tengah kertas, beri gambar yang sesuai dan pertegas dengan lingkaran untuk mempermudah mengingat ide sentral. Ketika memasuki bagian-bagian penting, buat garis yang merupakan cabang dari bagian utama dengan menggunakan warna. Teruskan dengan menghubungkan cabang-cabang utama dari gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang utama ke cabang tingkat kedua dan tingkat ketiga dengan menggunakan warna yang berbeda. Gunakan garis-garis hubungkan yang melengkung dan alur yang nyaman. Tidak ada aturan khusus dalam membuat mapping karena membuat map adalah seni. Tulis judul di tengah-tengah kertas, beri gambar yang sesuai dan pertegas dengan lingkaran untuk mempermudah mengingat ide sentral. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada swap yang berbeda, bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Menggunakan gambar. 7 langkah 7 jumps. Clarifying unfamiliar terms atau problem definition, brainstorming, analyzing the problem, formulating and learning issue, self-study, reporting. Step 1, memahami skenario menerapkan istilah yang sulit. Step 2, pernyataan masalah. Step 3, brainstorming. Step 4, menganalisis masalah. Step 5, formulation learning issue. Step 6, mencari referensi. Searching for information. Step 7, synthesis and reporting. Langkah 1, clearing unfamiliar term. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa dapat memahami skenario